Pak Daus Dekker itu lahirnya di Pasuruan. Wah, segena sampean, mosok. Loh iya dong, saya punya tahu sejarahnya. Orang yang Daus Dekker kan ada dua, satu Multatuli, kemudian yang cucunya Dr. Setiabudi namanya juga Daus Dekker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ya, live dan live ini. Seisu iki jandoman. Jandoman itu apa? Jandoman acaranya. Jandoman itu jagongan namanya ya. Jagongan. Tapi jagongan ini kan kalau dulu kan yang dijagongi ono, Mas. Lek saya yang dijagongi itu malah ada di udara ini berarti ya. Kayak sampai ini jagongan tapi iso jarak jauh ya. Iya, jagongan era 4.0, jagongan era corona iki jenenge. Iya betul, era corona. Kemarin 17 Agustus merdeka di era corona ya kan. Iya. Merdeka di era corona, bukan merdeka dari corona tapi ya. Oh iya sih. Coronanya masih gentayangan ya kan. Itu betul. Iya. Dompet itu mengandung virus. Sepi terus. Iya. Mengandung virus. Iya. Terus susah. Mengandung virus. Iya. Mas, kan awak kan tahu ya Pasuruan ya, ada duwe gawe Pasuruan. Kan menarik kan ya. Jadi menarik. Duwe gawe apa? Hajatan rakyat. Oh iya, kampanye di tengah corona. Hajatan di era pandemi. Iya. Iya betul. Ini mungkin pilkada di Kota Pasuruan yang pertama selama waktu gak tahu kan ya. Ketika terus milih wali kota sing dengan protokol dan sebagainya, kayak wong duwe gawe. Masker dan sebagainya. Termasuk saya coklitik betul. Kan asik juga. Mari ngono kok Ibu ya yang dulu sampai di wakil gubernur tiba muncul di Kota Pasuruan. Loh, apa sebenarnya daya tarik Kota Pasuruan? Kotanya gak pate ombo Mas ya. Iya, enggak pate ombo betang kecamatan. Iya, omboan keraton kok ya Mas ya. Kalau kenapa? Lebaran keraton. Ya, Kak. Kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab itu ya mungkin lebih besar ya kan? Kok iso negara Arab sih? Loh iya sih lah. Paling tidak kan kalau provinsi Jawa Timur itu rata-rata coba diukur lah standarnya itu kan provinsi Jawa Timur itu hampir seluas negara Mesir ya. Oh iya. Jadi gubernur Jawa Timur itu Bukoviva atau Pak Dekarwo dulu itu ya sama dengan Husni Mubarak gitu. Benar. Nah, kalau kota Malang atau kota Surabaya itu ya lebar-lebarnya mungkin bisa jadi seluas negara Kuwait. Iya. Nah, jadi wali kota Surabaya atau wali kota Malang itu bisa disebut emir. Nah, kalau kota Pasuruan lebih kecil ya kan? Lebih kecil, iya. Ya, Gus Ipul berarti tahu nyekel tadi wakil gubernur sekelas berarti sekelasnya negara Mesir berarti ya. Ya, di negara Indonesia kan luas. Iya. Dari Merauke itu kan seperti dari London mie terpanjang di dunia itu kan yang Indofood itu dari Sabang sampai Merauke. Waduh mine ya. Nah, makanya Kota Pasuruan itu bisa dipandang kecil kalau dilihat dari besarnya negara Republik Indonesia. Iya. Kalau dipandang dari peta wilayah dunia, banyak negara kecil itu seluas Kota Pasuruan. Gitu. Apa sih takon apa iki? Ya enggak. Sampean kan ngerti ya, Pasuruan niku saya itu masuk di Pasuruan kan sudah berapa puluh tahun ya. Kemudian tahu Pasuruan ini kok beda ya ambek Bangil, ambek daerah saya sendiri, mungkin yang di kabupaten tuh aneh. Pasuruan itu ada sesuatu yang unik. Apa biyen jadi akeh londo mandek dek kono, kemudian bikin benteng, kemudian jadi sekarang bangunannya juga banyak. Kemudian lek jarene Kaji Karno biyen kan Pasuruan iki kota yahan. Wah.
Watayakanu ya. Watayakanu. Iya, Ya, terus iya, berarti iya. senengane ngopi, anu ya meskipun gak duwe kebun kopi tapi kan senengane lesehan ngopi. Senengane ngopi ya. Terus mari ngono dek kono memang ono jenenge toko Pasifik sing toko Probolinggo toko ndi ku mesti golek nang rono ya Mas. Dadi ramenya kan kayak gitu Pasuruan ya. Pasifik. Cili. Iya ning perniak ning Niaga lho Mas. Pasifik ambil opo cili yo. Ya wis wan pusat kota ibu kotanya ke alun-alun tok iku wis. Yo kan ono mah. Liyane gak ono. Ono. Padang dikasih Giant ya mari ngono tutup. Balik Padang Owo ya kan. Padahal Padang Owo ini dulu pindah ke alun-alun kan. Oh iya tahu ya. Ono bakso. Iya sih ada. Aku nyari bakso goyang lidah itu zaman dulu ya kecil itu di pojok dekat Padang Owo itu. Lagi bakso goyang lidah udah nang alun-alun. Marno hilang baksone. Iya, nyelepit tadinya hilang, Mas. Ada Bangilan, wilayahnya kecil tapi menghasilkan secara besar. Karena kan? juga ada kantor PBNU di situ. Ya. PBNU ya. Kenapa kok ada di Pasuruan? Ya Muhammad Dahlan ya kan. Kalau kemarin saya bicara loh, kok dipindah di kota Pasuruan yang kecil gitu kan, yang apa karena dekat pelabuhan atau apa? Kan itu punya apa ya, ada nilai. Kalau jare Bang Rom Latif ya kemarin saya ngobrol. Yo ngene, Pasuruan masih cilik, wis kadung pore iso nasional yo ngono Mas saya. Dan saya juga mengalami itu wartawan misalnya ya di Pasuruan itu cetik-titik langsung wah detik golek dari Pasuruan. Sukses di Pasuruan saya sukses nang liyane. Iya. Kalau saya sih enggak sih kalau saya. Gimana? Ini saya. Ya Indonesia itu kan luas dan besar ya kan. Dari Sabang sampai Merauke sampai London ke Teheran niku mang. Ya. Itu kalau tanpa Pasuruan berarti Republik Indonesia itu tidak ada. Oh iya, harus ada soalnya. Nah, Pasuruan itu kenapa punya keunikan? Ya sejarahnya unik. Sejarahnya unik. Saking nggak ada narasumber. Kalau mau saya berapa banyak buku lintasan sejarah kecil. Ada banyak tokoh besar yang lahir itu di Pasuruan. Mana ada orang tahu bahwa Daus Dekker itu lahirnya di Pasuruan. Wah, segena sampean mosok. Loh iya dong, saya punya data sejarahnya. Orang yang Daus Dekker kan ada dua, satu Multatuli, kemudian yang cucunya Dr. Setiabudi namanya juga Daus Dekker. Dia yang Belanda Indo toh. Ya. Yang Indo Belanda Dr. Setiabudi itu. Kalau yang yang Magaflar itu yang Belanda murni, yang Dr. Setiabudi itu lahirnya di Pasuruan. Kota ya? Iya jelas di kota dong. Wong sekitar Dongwolu situ kan. Oh iya. Ya jelas di kota. Nantilah kapan-kapan saya cerita. Kalau cerita ini terlalu panjang. Iya panjang lah cerita Bu. Ada buku Daus Dekker. Salah satu bapak bangsa. Tapi berapa banyak orang tahu. Iya gak banyak orang tahu. Nah terus kemudian sejarah Untung Suropati misalnya. Sejarah Untung Suropati kalau ngomong sejarah, nah kuburannya kan makamnya di kota Pasuruan, walaupun tetirahnya banyak. Tetirah. Itu kan saya mulai melihat beberapa novel-novel Untung Suropati yang muncul. Yang lucu Untung Suropati itu diperingati di kota Pasuruan. Dan jadi tata letak. Tapi sebenarnya kalau mau ke pendopo kabupaten, dia kan bupati nomor 5. Oh iya muncul ya namanya. Wah, Untung Suropati itu saya terkira perjuangannya kan jauh sebelum Perang Diponegoro, selisih 50 tahun lah, hampir setengah abad sebelum Pangeran Diponegoro. Karena dia mewarnai, tapi lihat, kok kalau di Yunani ada dongeng tentang Spartacus ya, seorang budak atau orang di penjara yang melawan penguasa, ya Untung Suropati. Untung Suropati kan identik dengan sejarah kan. Dia diambil dari Bali, dibawa ke Makassar, terus kemudian dianu oleh Van Moor, tapi di situ kan ada kisah cinta, beda bangsa. Dia kemudian berpacaran dengan Susana, putranya Van Moor, dan kemudian menikah punya anak namanya Robert Suropati yang berdarah Hindu. Tentu klimaksnya itu luar biasa. Terus menggunakan kekuatan sampai tetirahnya mungkin kalau tidak salah pertama kalinya berdirinya Pondok Sidogiri itu kan. Titik letaknya karena dia
belajar Islam dan punya penguatan sejarah, Ya. punya tokoh pejuang yang suaranya menggelegar kalau mengucapkan Allahu Akbar namanya Mahmud, nah kan gitu kan. Jadi kisah itu tidak pernah dimiliki sebagai sebuah spirit di Pak Suruhan. Iya. Tetapi ada catatan penting sebenarnya. Salah satu bapak bangsa kita, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya kan? Nah itu kan punya ibunya namanya siapa, Siti Jumilah. Itu kan harus diceraikan sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 karena tahu bahwa ibunya itu keturunan Manglepung dari keluarga Untung Suropati. Sementara Sri Sultan disekolahkan ke Belanda kan gitu. Untuk disembunyikan bahwa ini anak tunggal yang dari 8 selir itu yang nanti harus jadi Sri Sultan Hamengkubuwono biar tidak diganggu Belanda, karena Belanda akan tahu kalau dia keturunan Untung Suropati, berarti keturunan pemberontak, dan Sri Sultan itu harus resmi, harus bikin perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Gitu. Iya, berarti tapi ini disembunyikan. Loh, berarti suruh Untung Suropati. Secara Pasuruan itu terhubung kemudian dengan sejarah. Nah, Sri Sultan lah orang yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ketika Belanda menggempur. Bung Karno suruh pindah kan ke Jogja, jadi ibu kota. Iya. Sehingga Ibu Megawati lahirnya kan di Jogja. Siapa yang membiayai pemerintahan di Gedung Kakung itu jadi pusat pemerintahan seluruh karyawan? Itu ya Sri Sultan yang membayar. Termasuk berdirinya UGM. Itu keturunan Untung Suropati. Iki lah sing larang ngomongan sing koyo ngene ndak kena dibaleni ya. Iya, dari situ kemudian muncul kan secara besar, oh iya, darahnya itu masih mengalir dari sini makanya gitu. Terus sisi lain memang titik. Ini otentik, ini bukan karangan, bukan halusinasi, ya kan? Bukan halusinasi, ada buku dan literasi. Ada bukunya, otentik yang jelas ngomongnya budayawan NU kan oleh goro. Lek sing goro iku ono perang di Ponegoro, mau diterbitkan jadi buku. Ada kisah apa? Laskar Ottoman Turki membantu perang di Ponegoro itu hoax itu sing gawe ati iku. Iya. Mulai kapan itu? Ada profesor namanya Peter Carey itu yang mengungkap sejarah tentang perang di Ponegoro juga menolak terhadap itu. Mas Agus Sunyoto juga menolak data itu. Terus siapa? Pak Zumardi Azra, tidak ada sejarah khilafah itu dalam struktur Islam di Indonesia, apalagi yang merebut perang. Terima kasih. Itu akhirnya entek kopi sak gelas. Iya. Tapi menarik. Sampai tidak cerita Pasuruan memang ya. Titik picu lah dari situ kemudian kita ngomong, ada tokoh yang kemudian memang benar-benar punya tautan sejarah juga dengan wilayah yang lain, dengan keberadaan Sri Sultan dan sebagainya. Kemudian sosok Untung Suropati sendiri paling tidak itu mewarnai dan menjadi modal besar sebenarnya. Oh iya. Kali memang sing takon duwe gawe iku durung dijawab ya. Wis gampang, kapan-kapan lagi ya. Kita cerita-cerita lagi. Duwe gawe iku ngene ya. Duwe gawe iku anggapan koyo bal-balan ae ya kan. Ya apa? Loh ya Buffon itu kan tahu bal-balan di Liga Champions kan. Terus mari ngono Buffon juga main di Liga Italia. Ketika kastanya Juventus itu turun menjadi kasta dari seri A jadi seri B ya kan, dari Buffon. Saya itu sudah pernah juara champion dan merasakan nikmat Piala Dunia di Piala. Cuman saya belum pernah juara di liga-liga yang lebih kecil. Jadi saya tidak pernah mundur untuk pindah ke liga yang lebih atas. Wah, mantap. Jadi mungkin Buffon itu iso ae main di Kala Desa diizinkan kan. Iki iso Gus Buffon ta maksudnya iki? Apa? Gus Buffon ta? Oh iya, bayanganku Gus Pipul ku nyalon wapres nanti kok nyalon wali kota ngono maksudnya. Siap. Oke, matur suwun Mas Ama. Oke, suwun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.